wabarakatuh. Hai semuanya, kita jumpa lagi di video pembelajaran ketiga dengan saya, Wike Ardhiani, NIM 20201432221 dari kelas 5F PGSD Mata Kuliah Bimbingan dan Konseling, dosen pengampu Miss Endang Surtioni MPD. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang bidang bimbingan konseling di sekolah dasar yang meliputi bidang bimbingan pribadi di sekolah dasar, bidang bimbingan sosial di sekolah dasar, bidang bimbingan belajar di sekolah dasar, dan yang terakhir bidang bimbingan karir di sekolah dasar. Mari kita bahas satu persatu seperti biasanya. Materi pertama adalah bidang bimbingan pribadi di sekolah dasar. Nah, bidang ini membantu peserta didik dalam menemukan, memahami, dan mengembangkan pribadi yang lebih baik lagi, serta beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta mengembangkan sifat-sifat positif yang seperti mandiri, aktif, kreatif, dan bidang ini meliputi 1. Penanaman sikap dan kebiasaan dalam beriman dan bertakwa. Kedua, pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendiri dan penyaluran untuk kegiatan kreatif produktif baik dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun peranannya untuk masa depan. Yang ketiga, pengenalan dan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan pengembangan melalui kegiatan yang kreatif serta positif dan produktif. 4. Usaha dan pemahaman tentang kelemahan diri sendiri dan usaha untuk penanggulangannya atau mencegahnya. Kelima, pengembangan kemampuan mengambil keputusan sederhana dan mengarahkan diri sendiri. Sekarang kita memasuki materi yang kedua, bimbingan sosial di sekolah dasar. Bimbingan ini membantu peserta didik untuk mengenal, beradaptasi, dan berhubungan dengan lingkungan masyarakat, dan juga mengenal norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, berlandaskan budi pengerti luhur dan bertanggung jawab. Adapun bimbingan sosial di sekolah dasar memuat pokok-pokok sebagai berikut. A. Pengembangan kemampuan berkomunikasi baik melalui ragam lisan maupun tulisan secara efektif. B. Pengembangan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat dengan menjunjung nilai tinggi tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat, peraturan, dan kebiasaan yang berlaku. C. Pengembangan hubungan yang dinamis dan harmonis serta produktif dengan teman sebaya. D. Pengenalan dan pemahaman peraturan dan tuntutan sekolah, rumah, lingkungan, serta kesadaran untuk melaksanakannya. Sekarang kita memasuki materi yang ketiga, tentang bidang bimbingan belajar di sekolah dasar. Bidang bimbingan belajar di sekolah dasar merupakan bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah dan belajar secara mandiri. Nah, meliputi pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar. Yang kedua, pengembangan disiplin belajar dan berlatih secara baik kelompok maupun individu. Yang ketiga, pemantapan dan pengembangan penguasaan materi. Yang keempat, materi belajar di sekolah lanjutan tingkat 1. Yang kelima, pemantauan, pemahaman, dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya. Nah, kita sudah mencapai di materi yang terakhir, materi keempat, yaitu bidang bimbingan karir di SD. Bidang bimbingan karir di SD yaitu pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karir. Nah, memuat pokok-pokok sebagai berikut. 1. Pengenalan awal terhadap dunia kerja. Kedua, pengenalan orientasi dan informasi karir secara sederhana. Yang ketiga, pengenalan dan pemahaman diri secara awal berkenan dengan kecenderungan karir. Yang keempat, orientasi dari informasi sederhana terhadap pendidikan yang lebih tinggi.
Baiklah teman-teman, itulah penjelasan tentang bidang bimbingan konseling di sekolah dasar yang dapat saya sampaikan. Saya tahu masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran yang keempat. Bye-bye.